kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita mengucap syukur hari ini kita ada sebagaimana berada. Tuhan telah menyertai sepanjang malam dalam istirahat tidur kita, amin. Dan Tuhan yang membangunkan kita hari ini, pagi ini dengan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan hari ini hari libur nasional tentunya berkenan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kamis 26 Mei 2022. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami di hari ini, yang telah membangunkan kami dari istirahat tidur di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau telah memberikan kami umur panjang, sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan hari ini kami bersuka cita karena kami ada di perayaan kenaikan Yesus ke surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Lukas pasal 24 pada ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, di ayat 51 ditegaskan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia di sini adalah Yesus Kristus, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, hari ini tentu seluruh umat Kristiani merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Suatu momen yang sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Sesuai janji firman-Nya, setelah disalibkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian 40 hari setelah itu dia kembali ke surga. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 pada ayat 11, dan di sana dikatakan, saya bacakan dari ayat 10 ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus yang terlihat dia naik ke surga, yang terangkat ke surga meninggalkan mereka waktu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah cerita fiksi. Saudara, setelah menggenapi misi Allah datang ke dunia, dan saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa lihat itu di Matius pasal 20 ayat 28.
Nah, Yesus kembali ke surga sebagaimana yang dikatakannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 23, aku dari atas. Ya kan, dia pernah berkata begitu. Aku bukan dari dunia ini. Nah, saudara, saya akan baca secara lengkap ya di Yohanes pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus bukan dari dunia ini. Nah, bila Yesus Kristus tidak naik ke surga, apa yang dikatakannya adalah bohong. Kenaikannya ke surga adalah bukti sekaligus penegasan kepada dunia bahwa dia benar-benar berasal dari surga dan kembali ke surga. Amin, saudara. Nah, kembalinya Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri di tengah dunia ini. Saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5b di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namun Yesus berkata juga di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Di Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26 dikatakan di sana, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kuasa Roh Kudus akan menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, dan menolong kita dalam segala hal. Yesus ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Di pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, di sana tertulis, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, Yesus memberi jaminan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaannya adalah, Yesus berada di mana? Di surga kan? Tapi saya heran dengan seorang mu'alaf yang namanya Kaimana itu. Dia katakan bahwa Yesus ada di neraka. Dari mana itu? Ya. Nah, saudara, ini orang ngomong tanpa dasar, saudara ya. Yesus itu berada di surga karena dia naik ke surga loh. Dan waktu dia naik ke surga itu disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata. Wow. Nah, Yesus memberi jaminan kepada setiap kita supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi pada saatnya saudara dan saya akan tinggal bersama dengan dia di surga. Kita patut bangga punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kasih-Nya itu tidak terbatas atas setiap kita. Amin. Dia yang dari surga kembali ke surga. Dan karena itu kita pun akan kembali ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, jangan lupa nanti ada ibadah kenaikan Yesus Kristus ya bersama Galilea Community of Christ
nanti sore saudara ya. Jadi saudara, saya berharap saudara mengikuti ibadah itu, ada perjamuan kudus. Dan saudara yang belum subscribe, harap subscribe ya saudara, dan saudara juga komen, like, and share ya saudara. Jadi saluran berkat, men-share ya, membagikan link tayangan Sahabat Galilea atau Galilea Network ini kepada yang lain, supaya makin banyak orang diberkati melalui tayangan Sahabat Galilea ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami yang tidak terbatas. Dan Engkau menjanjikan kami bahwa di mana Engkau berada, kami pun berada. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan kenaikan Engkau ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Tapi kami tidak ditinggalkan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menolong, mengajar, dan yang juga akan menuntun kami kepada jalan-jalan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, Sahabat Galilea. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, menjaga, dan terus membawa mereka kepada kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada